Assalamualaikum. Pernah dengar orang dagang cuma jualan es teh, tapi bisa beli rumah gede dalam sebulan? Katanya sih, resepnya sederhana. Cuma teh, gula, sama es. Tapi kenapa minumnya bisa bikin dada adem, hati tenang, dan kepleji kosong Bayu? Tukang es teh biasa, tapi setelah malam itu, hidupnya berubah. Dagangannya selalu laku. Pembeli rela antre dari pagi. Tapi tiap malam, dia mimpi ketemu perempuan berselendang hijau, dan mulai muncul sisik di punggungnya. Dan parahnya lagi, setiap dia dekat sama cewek, pasti ada yang kesurupan. Ini bukan mitos, ini nyata. Sebuah perjanjian gaib yang bisa terjadi hanya dari niat dan ucapan. Tanpa ritual, tanpa tumbal, tapi konsekuensinya, kamu harus menyerahkan satu hal yang paling manusia inginkan. Cinta. Sekarang, Bayu hidup mewah, tapi sendiri. Gak bisa nikah, karena katanya, dia udah punya pasangan dari dunia lain. Penasaran kayak gimana nasib Bayu sekarang? Jangan skip, tonton sampai habis. Dan kalau kamu suka kisah horor dari Indonesia, kayak gini, like, komen, dan subscribe sekarang juga, sebelum kisah ini jadi kenyataan di sekitarmu. Bayu, umur 27, bujangan, lahir dan besar di kampung kecil pesisir selatan Jawa. Hidupnya bisa dibilang biasa aja, bukan anak orang kaya, bukan juga anak orang penting, tapi dia dikenal baik, ramah, sopan sama yang tua, santun ke yang muda. Senyumnya murah, suaranya pelan, gerakannya tenang. Kalau orang lihat dia pertama kali, pasti mikir, ih anak ini ada bener ya. Tapi di balik sikapnya yang tenang itu, hidup Bayu berat. Bayu udah 3 tahun jualan es teh keliling, pakai gerobak kecil dari kayu, rodanya satu udah miring, yang satu lagi kadang bunyi decit kalau belok. Gerobaknya dicat sendiri. Warna biru muda yang sekarang udah pudar. Tulisan es teh segarnya udah hampir hilang, tinggal sisa huruf E dan tinggi yang masih kebaca. Tiap pagi Bayu dorong gerobaknya keliling kampung, masuk keluar gang, tawarin dagangannya, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Kadang laku 20 gelas, kadang cuma 10. Pernah juga nggak ada yang beli sama sekali, uangnya pas-pasan. Bahkan lebih sering tekor. Beli gula teh, jerigen es batu, belum lagi gas buat masak airnya. Sekali waktu, dia sempat minjem kompor tetangganya buat masak air, karena gasnya habis. Pernah juga numpang rebus di warung seberang. Tapi Bayu nggak pernah ngeluh keras. Kalaupun sedih, paling cuma ngeluh sendiri, pelan. Sambil ngelus-ngelus, gerobaknya kayak ngajak ngobrol sahabat yang udah nemenin tiap hari. Monmen seangkatannya, banyak yang udah nikah, ada yang kerja di kota, ada yang buka bengkel, ada juga yang kerja PNS. Tiap minggu mereka nongkrong di pos ronda atau main bola di lapangan belakang masjid. Bayu kadang ikut, tapi lebih sering nyari alasan biar nggak datang. Bukan karena malas atau sombong, tapi dia nggak enak hati. Soalnya tiap mereka cerita soal gaji, rumah, anak, atau motor baru, Bayu cuma bisa senyum. Dalam hati, dia iri. Tapi gak pernah dia benci. Orang-orang kampung sebenarnya suka sama Bayu. Soalnya anak ini rajin, nggak banyak gaya. Kalau ada kerja bakti, dia datang duluan. Kalau ada orang hajatan, dia bantu beresin. Tapi tetap aja, kebaikan itu nggak bikin dagangannya laku. Dia bahkan sempat kepikiran buat berhenti jualan, ganti kerja jadi buruh proyek atau ikut saudaranya ke kota. Tapi tiap dia mau berangkat, selalu aja ada halangan. Kadang ban gerobaknya bocor, kadang ibunya sakit mendadak, kadang uang yang dia simpan tiba-tiba hilang entah kemana. Sampai suatu malam, Bayu duduk sendirian di pinggir pantai. Biasanya dia nggak pernah ke sana malam-malam. Tapi malam itu, dia ngerasa gelisah. Kayak ada beban berat di dada yang nggak bisa dikeluarin lewat omongan. Jadi dia jalan aja, dorong kakinya ke pasir, bawa rokok 2 batang, dan duduk di batu karang. Yang biasa dia tempatin waktu kecil, ombak malam itu nggak biasa. Anginnya juga beda, udara lebih dingin dari biasanya. Dan bau lautnya nyengat banget. Bayu duduk sambil nyender, lihat bulan yang setengah tertutup awan, matanya kosong. Dalam hati dia ngomong, pelan banget ya Allah. Kalau boleh, aku pengen kaya, pengen hidup enak. Tapi jangan sampai nyusahin siapa-siapa. Ya Tuhan, kata-katanya nyeret, lirih, tapi tulus. Dia nggak minta jadi miliarder. Dia cuma pengen bisa hidup layak, bisa beliin ibunya obat tanpa mikir uang, bisa nikah sama cewek yang dia suka, bisa punya warung kecil biar nggak keliling terus. Tapi malam itu, setelah dia ngomong kayak gitu, angin berubah. Langit yang tadinya gelap, pelen-pelen jadi kehijauan. Bukan kayak lampu, tapi kayak ada cahaya samar dari balik awan. Ombak tiba-tiba naik, memecah karang dengan keras. Don't worry. Arah laut, Bayu dengar suara.
Suara perempuan, halus, tapi nyaring, menggema di telinganya. Kau bisa kaya, tapi ada syaratnya. Bayu langsung berdiri, jantungnya deg-degan. Dia tengok kanan kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Pantai sepi, cuma suara angin dan ombak. Tapi suara itu jelas, terlalu nyata untuk cuma halusinasi. Dia melangkah mundur, tapi kakinya gemetar. Badannya dingin, pelipisnya basah. Dia nggak ngerti harus lari atau diem aja. Tapi suara itu nggak muncul lagi. Setelah 5 menit terdiam, langit kembali gelap, angin berhenti, ombak jadi tenang. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Bayu pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi dia berusaha menganggap semua itu cuma capek. Mungkin dia kecapean, kurang tidur, atau terlalu stres. Dia mandi, minum teh panas, dan tidur. Tapi tidurnya, dia mimpi. Mimpinya jelas banget. Dia berdiri di pinggir tebing, di hadapannya lautan luas berwarna hijau tua. Di tengah laut, ada sosok perempuan duduk di atas batu besar. Rambutnya panjang sampai menyentuh air. Bajunya hijau muda, dan wajahnya cantik, tapi bukan cantik biasa. Cantiknya kayak bukan dari dunia ini. Mata perempuan itu menatap tajam ke arah Bayu, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Bayu ngerti apa yang dia bilang. Kau sudah bicara padaku. Sekarang waktunya kau memenuhi bagianmu. Bayu bangun dengan keringat dingin. Detak jantungnya gak karuan. Dia pegang dada, ambil napas dalam-dalam. Tapi yang lebih aneh, di tangan kirinya ada bekas merah seperti tanda cap jari kecil. Dia coba gosok, nggak hilang. Esok paginya, Bayu tetap jualan. Tapi ada yang beda. Orang-orang yang biasanya cuma senyum lalu lewat, sekarang berhenti. Mereka beli banyak. Bahkan ada yang minta es tehnya dibungkus 2 atau 3 gelas sekaligus. Padahal biasanya paling banter 1 orang beli 1 gelas. Bayu bing, tapi dia jalanin aja. Dalam hati, dia bersyukur. Meskipun masih ada rasa aneh yang gak bisa dia jelasin. Seminggu pertama setelah malam itu, Bayu jualan habis terus. Bahkan sebelum jam 11 siang, gerobaknya udah kosong. Dia dapat untung 2 kali lipat. Bisa beliin ibunya obat, bisa benerin atap rumah yang bocor, bahkan bisa beli baju baru. Bayu mulai senyum-senyum sendiri. Tapi tiap malam dia mimpi lagi. Mimpi yang sama. Sosok perempuan di laut, duduk senyum dan bilang, kau sudah mulai merasakannya kan? Sampai di titik itu, Bayu masih belum curiga. Dia cuma mikir ini semua adalah keberuntungan. Tapi setiap kali dia bangun dari mimpi itu, ada yang berubah di tubuhnya. Kadang bekas gigitan, kadang luka gores, kadang rambut panjang yang nempel. Di bantalnya hari demi hari berlalu. Dan Bayu makin sukses. Tapi rasa penasaran dalam dirinya makin kuat. Dia mulai bertanya-tanya. Bener nggak sih ini karena doa malam itu? Apa ia semudah itu minta kekayaan dan langsung dikabulin? Tapi dia juga takut. Takut kalau ternyata ini bukan rezeki biasa. Kalau semua ini ada harganya. Dan dia belum tahu bahwa harga yang harus dia bayar bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga hidupnya selama-lamanya. Besok paginya, langit mendung, tapi Bayu tetap semangat. Dia dorong gerobak barunya yang baru dicat ulang warna biru muda. Tulisan es teh segar, dicetak gede dan rapi di atas papan. Semalam dia nggak bisa tidur nyenyak karena mimpi aneh. Tapi dia berusaha mikir positif. Toh kemarin laku keras, siapa tahu hari ini lebih bagus. Baru muter setengah kampung, pembeli udah mulai ngantri. Biasanya dia harus teriak-teriak, es teh, seger. Sekarang dia belum sempat buka. Tutup jerigen, orang-orang udah datang sendiri. Ada anak-anak sekolah yang minta 2 gelas sekaligus. Ibu-ibu, pengajian yang biasanya pelit, sekarang malah minta dibungkusin buat dibawa pulang. Bahkan ada 1 orang yang Bayu nggak kenal, pakai motor matik dari luar kampung. Berhenti cuma buat beli es tehnya 2 liter. Bayu heran. Dia nggak nambahin apa-apa di resepnya. Cuma teh tubruk, gula, es batu, sama kayak biasa. Tapi semua orang yang minum bilang rasanya beda. Katanya seger banget, kayak air pegunungan, adem sampai tenggorokan, bahkan bikin tenang. Ada yang belong. Abis minum, jadi nggak pusing. Ada yang bilang perutnya yang tadinya mual langsung enakan. Bayu makin bingung, tapi ya dia seneng. Masa ia mau ditolak rezeki? Hari itu, jam 9:45, dagangannya habis. Belum sempat keliling ke ujung kampung. Padahal biasanya dia baru tutup jam 1 siang. Bayu pulang dengan senyum sumringah. Dia duduk di beranda, buka dompet, dan lihat uangnya hampir 3 kali lipat dari biasanya. Dia bisa langsung beli pulsa, beliin ibunya buah, dan malamnya bahkan sempet traktir temannya nasi goreng. Rasanya kayak mimpi, tapi dia jalanin aja. Nggak banyak mikir.
3 hari berturut-turut kejadian itu berulang. Bahkan makin ramai. Ada yang sengaja datang dari kampung sebelah. Beberapa bilang dapat info dari orang yang ketemu di pasar, atau lihat di status WA teman, nama Bayu dan es tehnya mulai dikenal. Bahkan ada yang nyebutnya es teh, penenang hati. Bayu senyum-senyum aja. Meskipun dia sendiri nggak paham kenapa. Uang mulai mengalir. Dalam seminggu, dia bisa beli HP baru. Nggak mahal-mahal, tapi udah Android. Ibunya dia beliin daster baru. Gerobaknya diganti rodanya biar nggak seret. Bahkan atap rumah yang bocor udah dia perbaiki. Semua berubah, tapi bukan cuma dompet yang berubah. Malam-malam Bayu juga mulai berubah. Tepatnya, sejak malam keempat, jam 12 malam, dia lagi nonton video di HP barunya. Lampu rumah udah dimatiin, ibunya tidur, Bayu duduk di ruang tamu, lampu cuma nyala satu, suasana tenang, tapi tiba-tiba gerobaknya bunyi. Bunyi kretek-kretek kayak digoyang, padahal ditaruh di halaman. Dan gak ada angin. Bayu diem ngelirik ke jendela, hening, tapi jerigennya juga bunyi. Kayak ada yang nuang air, dia buka pintu, bawa senter, lihat keluar, gerobaknya, diem aja. Tapi pas dicek jerigen, airnya udah berkurang, padahal nggak ada yang pakai. Dia sempat mikir mungkin bocor, tapi nggak ada tetesan, dasarnya kering. Aneh. Malam selanjutnya, kejadian berulang, tapi tambah satu hal lagi. Mimpi, dalam tidurnya, Bayu berdiri di pinggir pantai. Langit gelap, bulan purnama menggantung. Lautan tapi di kejauhan, ada batu besar, dan di atasnya duduk perempuan bergaun hijau. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan senyumnya. Entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Perempuan itu nggak bicara keras, tapi Bayu dengar jelas. Ingat, janjimu sudah tercatat. Jangan ingkar. Bayu bangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, tenggorokannya kering. Dia minum air putih, tapi rasanya pahit. Dia tatap cermin. Wajahnya biasa aja, tapi di pundaknya ada bekas garis merah tipis. Bukan luka, bukan goresan. Lebih mirip kep jari kecil. Dia coba usap, gak hilang. Dia mulai takut, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Gak mungkin dia cerita ke ibunya. Gak mungkin juga ke temannya. Siapa yang bakal percaya? Apalagi sekarang semua orang mulai suka sama dia. Ada yang minta dia buka kedai. Ada yang ngajak dia gabung bisnis minuman botolan, tapi Bayu bingung. Dia nggak pernah janji apa-apa. Kenapa perempuan dalam mimpi itu bilang soal janji? Hari-hari berjalan, tapi tiap malam Bayu mimpi yang sama. Kadang tempatnya beda, tapi perempuannya sama. Kadang duduk di karang, kadang melayang di atas air, kadang masuk dari ombak, tapi wajahnya sama. Cantik, tapi serem. Dingin, dan suaranya selalu mengingatkan, jangan ingkar. Anehnya, setiap kali mimpi itu datang, besoknya jualan Bayu makin laris. Bahkan dia mulai dapat pesanan untuk acara-acara. Orang-orang kaya di kampung mulai pesan es teh dalam jerigen besar buat syukuran, arisan, bahkan tahlilan. Bayu makin bingung, tapi juga makin gak berani nolak. Dia mulai ngerasa ini bukan cuma hoki biasa. Sampai suatu malam Bayu gak kuat. Dia duduk lagi di tempat pertama. Dia berdoa dulu batu karang di pinggir pantai. Langit malam itu mendung, angin dingin, tapi dia gak peduli. Dia duduk nutup mata dan ngomong pelan. Kalau memang ada yang dengar, maaf, aku gak tahu apa. Yang aku janjikan, aku cuma pengen hidup enak, tapi aku takut. Dan saat itu, angin langsung berhenti. Semua jadi senyap. Ombak yang tadi keras tiba-tiba diam. Seperti laut ikut dengar. Dan di tengah sunyi itu, Bayu dengar suara perempuan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tak perlu takut, asal kau tetap tunduk. Bayu kaget. Suara itu bukan dari kepala. Itu dari belakangnya. Dia langsung nengok, tapi gak ada. Siapa? Cuma bayangan panjang yang menjulur ke pasir. Tapi tanpa pemilik. Dan di udara, ada bau garam yang kuat banget. Campur wangi bunga melati. Dia langsung berdiri, lari pulang. Malam itu, dia nggak bisa tidur. Dan mulai saat itu, dia tahu satu hal. Ini bukan rejeki biasa. Ini bukan sekadar doa yang dikabulkan. Ada perjanjian yang udah dia buat. Mungkin bukan dengan kata, tapi dari niat hati yang tulus. Yang ternyata cukup buat membuka gerbang ke sesuatu yang lebih gelap. Dan sejak malam itu, Bayu mulai sadar. Apapun yang dia dapat sekarang, pasti ada harga yang harus dia bayar. Beberapa minggu setelah kejadian aneh di pantai malam itu, hidup Bayu kelihatan makin sempurna dari luar. Dagangannya makin laris, uang makin deras masuk. Dia bahkan udah punya tabungan yang cukup buat renovasi rumah, bayar listrik setahun ke depan, dan mulai mikir buat masa depan. Tapi di dalam hati,
ada yang terus mengganjal. Setiap malam, mimpi itu masih datang. Kadang perempuan bergaun hijau itu cuma duduk diam, kadang jalan pelan mendekat ke arahnya, dan kadang cuma senyum dengan mata yang kosong, tajam, tapi seperti mengikat. Bayu bangun tiap malam dengan rasa sesak, tapi siannya dia tetap kerja seperti biasa, pura-pura semua baik-baik aja. Sampai akhirnya, Bayu memberanikan diri buat melangkah ke tahap baru dalam hidupnya. Sejak SMP, dia udah naksir sama Sinta, anak Pak Ustaz yang rumahnya di ujung kampung. Cantik, sopan, kalem. Sinta sering bantu ibunya jual kue keliling kampung. Dan sejak Bayu dagang es teh, mereka jadi sering ketemu. Ngobrol sebentar, lempar, senyum. Kadang Sinta beli es tehnya sambil bawa rantang. Katanya buat adiknya yang suka minum dingin-dingin. Bayu tahu, itu cuma alasan. Tapi dia senang. Dalam hati, dia ngebayangin hidup bareng Sinta. Bangun pagi Holland Bearing, punya anak yang gak muluk-muluk. Cuma pengen hidup normal dan bahagia. Akhirnya, setelah nabung cukup, Bayu mutusin buat ngelamar Sinta. Dia bawa 2 kotak hantaran sederhana. 1 cincin yang dia beli di toko emas kecil di kota, dan bawa ibunya buat melamar. Sekarang resmi. Pak Ustaz dan Bu Ustazah seneng karena Bayu sekarang kelihatan berhasil. Mereka tahu perjuangan Bayu dari kecil, anak baik yang gak neko-neko. Bayu pun kelihatan sopan, santun, dan yang penting, sudah punya penghasilan jelas. Kata orang kampung, Bayu sekarang beda, udah bisa mapan. Malam lamaran itu, suasananya semula adem dan penuh senyum. Beberapa tetangga dekat datang, ikut bantu masak, bantu nyiapin kursi, lampu-lampu gantung dipasang di teras rumah Pak Ustaz. Ada sedikit dekorasi banggo-bangga sederhana. Sinta juga kelihatan cantik malam itu. Pakai kebaya merah muda, rambut dikunci rapi. Bayu nggak berhenti senyum. Ibunya nangis, haru. Semua terasa berjalan sempurna. Sampai akhirnya acara masuk ke bagian inti, penyerahan cincin. Bayu berdiri dengan gugup. Tangan gemetaran waktu mau ambil kotak kecil di saku batiknya. Tapi belum sempat dia buka kotaknya. Tiba-tiba, lampu ramah mati. Gelap total. Suara heboh langsung terdengar. Anak-anak kecil nangis. Ibu-ibu ribut nyari lilin. Bayu langsung pegang haj penia buat nyalain senter. Tapi anehnya, semua HP juga mati. Bukan cuma 1-2, semua. Bahkan power bank pun gak nyala. Listrik padam mendadak emang kadang kejadian. Tapi biasanya gak sampai semua alat elektronik ikut mati. Dan saat itu juga, terdengar suara. Ombak kenceng banget, debum air, seperti air laut pecah menghantam batu karang. Tapi rumah Pak Ustaz itu jauh banget dari pantai, setidaknya 2 kilometer. Gak mungkin suara ombak bisa sampai segede itu, apalagi dalam gelap. Suara itu seperti menggetarkan jendela dan dinding rumah. Semua orang membeku, terdiam, dan di tengah keheningan aneh itu, ada suara cewek ketawa kecil, pelan, tapi mengerikan. Suaranya bukan dari dalam rumah, tapi dari atap. Bayu langsung merinding. Dia refleks buka kotak cincin, meskipun dalam gelap. Begitu lilin akhirnya berhasil dinyalain. Semua mata tertuju ke kotak itu. Cincinnya meleleh. Bukan meleleh karena api, tapi seperti lilin yang dipanaskan. Emasnya meleleh, netes ke dalam kotak, ngebentuk gumpalan kecil. Padahal baru aja tadi sore Bayu ambil dari toko emas. Masih keras, masih utuh, tapi sekarang cair. Belum sempat ada yang bicara, Sinta jatuh, pingsan. Tapi anehnya, matanya nggak sepenuhnya merem. Dan dari mulutnya keluar suara. Bukan suara Sinta, suaranya berat, dalam, dan bergema. Dia milik Laut Selatan. Dia sudah janji, nggak boleh nikah. Semua tamu langsung heboh. Ada yang istighfar karis-karis, ada yang nyari air wudhu, ada juga yang langsung kabur keluar. Bayu cuma bisa bengong, tubuhnya lemas, keringat dingin ngalir dari punggung sampai ujung kaki. Dia lihat Sinta yang tubuhnya mulai kejang, matanya masih setengah terbuka, dan dari bibirnya keluar darah tipis. Pak Ustaz langsung bacain ayat kursi. Bu Ustazah nangis sambil peluk Sinta, dan suara itu hilang pelan-pelan, tapi ruangan masih dingin. Lilin mati sendiri satu persatu, dan suara ombak tadi seperti menjauh, tapi meninggalkan bekas di dalam kepala semua yang ada di ruangan itu. Acara lamaran bubar tanpa kesimpulan, tanpa bahagia. Keesokan harinya, kampung rame. Orang-orang mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Bayu punya perjanjian dengan makhluk halus. Ada yang nibot-nibot nama Nyi Roro Kidul. Bahkan ada yang cerita kalau mereka sempat lihat Bayu duduk sendiri di pantai malam-malam, ngomong sendiri. Ada yang yakin dia udah masang susuk laut. Ada juga yang percaya es denaya laris karena pakai air dari Laut Selatan, air persembahan. Bayu nggak keluar rumah 2 hari. Dia takut, bingung,
marah sama dirinya sendiri. Ibunya cuma bisa nangis, tapi Bayu tahu, ini bukan hal yang bisa dilawan dengan logika. Ada perjanjian yang dia nggak sadar udah dia buat, dan sekarang harganya mulai ditagih. Dia coba hubungi Sinta lewat WA, tapi nggak dibalas. Di telepon, nomornya nggak aktif. Malam itu, Bayu kembali mimpi. Tapi kali ini bukan di pantai. Dia berada di ruangan putih kosong, dan perempuan bergaun hijau itu duduk di kursi, menatapnya. Tapi wajahnya berubah. Kadang cantik, kadang mengerikan, kadang manusia, kadang setengah ular laut, dan dia hanya bilang satu kalimat, "Kau sudah memilih kekayaan, maka jangan pernah minta cinta. Itu bukan milikmu." Bayu bangun dengan dada sesak. Ada bekas garukan di lehernya, panjang, merah, seperti cakaran kuku. Dia nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus ngapain. Tapi satu hal dia tahu, dia nggak bisa lari. Semua ini udah terjadi, dan sekarang Bayu harus siap kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar cincin. Dia mungkin akan kehilangan semua yang dia sayang. Bayu terbangun tengah malam, bukan karena suara atau mimpi buruk, tapi karena punggungnya gatal luar biasa. Gatal yang gak biasa, seperti digaruk dari dalam kulit. Dia bangkit dari tempat tidur, jalannya sempoyongan ke kamar mandi, dan saat buka baju di depan cermin, dia langsung terpaku. Di bagian bawah bahu kanannya, terlihat garis samar seperti sisik. Warnanya kehijauan, berkilau samar saat kena cahaya lampu. Awalnya dia kira cuma ruam, atau bekas digigit serangga. Tapi saat dia sentuh, permukaannya keras, bukan kulit biasa. Dan yang bikin merinding, sisik itu seperti tumbuh dari dalam kulitnya. Bayu nahan napas, jantungnya berdetak cepat. Dia coba gosok dengan handuk, tapi malah makin merah dan nyeri. Seolah tubuhnya menolak untuk dibersihkan. Pagi harinya, Bayu tetap jualan seperti biasa. Tapi wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia jadi lebih pendiam dari biasanya. Beberapa pembeli sempat nanya, "Mas, sakit ya? Atau mukanya kok kayak kurang tidur?" Tapi Bayu cuma senyum seadanya. Dia nggak berani cerita ke siapa-siapa. Bukan karena nggak percaya, tapi karena dia sendiri nggak ngerti apa yang terjadi. Hari-hari berikutnya, sisik itu makin meluas. Dari sebesar koin, sekarang udah hampir selebar telapak tangan. Warna hijaunya makin terang, dan kalau malam, bagian itu terasa hangat, kayak kena sinar matahari. Padahal dia tidur di kamar tanpa lampu. Dan yang paling mengganggu adalah suara-suara. Mulai malam ketiga, Bayu sering dengar bisikan. Suara lirih yang datang dari kejauhan. Awalnya dia pikir tetangganya nyalain TV terlalu keras. Tapi saat dia keluar rumah, suara itu masih ada. Datangnya dari arah laut. Jealous, laut itu jauh. Tapi entah kenapa, suara ombak dan bisikan perempuan bisa terdengar jelas. Seolah-olah ada speaker raksasa di balik pohon. "Jangan hianat," suara itu kadang bilang. "Kau bagian dari kami sekarang." Suara lainnya datang di malam berbeda. Bayu sampai menutup telinganya dengan bantal, tapi tetap aja suara itu bisa nembus. Kadang dia ketiduran karena terlalu capek. Tapi tiap bangun, suara itu kayak makin dekat. Sampai-sampai dia dengar bisikan itu waktu siang bolong, pas lagi nyapu depan rumah. Bayu makin stres. Dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Ibunya juga mulai curiga. Sering lihat Bayu duduk bengong, atau sesekali garek-garek punggung sambil meringis. Tapi waktu ditanya, Bayu cuma jawab singkat, "Masuk angin, Bu." Sampai akhirnya, dia mutusin buat pergi ke desa sebelah. Di sana ada seorang kiai yang dikenal bisa bantu masalah-masalah gaib. Namanya Kiai Somad. Orang tua yang harismanya bikin orang segan bahkan sebelum ngomong. Bayu berangkat subuh, bawa motor pelan-pelan, sambil terus berdoa dalam hati. Sepanjang jalan dia ngerasa udara dingin banget. Bahkan lebih dingin dari biasanya. Jalanan sepi, kabut tipis mulai turun meskipun matahari udah naik. Pas sampai di rumah Kiai Somad, Bayu disambut anak santrinya. Disuruh nunggu sebentar di pendopo kecil. Bayu duduk sambil ngecek punggungnya, sisiknya udah mulai muncul ke bagian pundak. Sekarang warnanya kehijauan keemasan. Dan ada semacam pola. Garis-garis melingkar. Seperti simbol yang gak dia ngerti artinya. Begitu Kiai Somad keluar, Bayu langsung berdiri. Tapi baru aja dia mau nyapa, Kiai itu langsung berhenti dan wajahnya berubah. Dari yang tadinya tenang, jadi tegang dan ketakutan. "Kamu," kata Kiai Somad pelan, "kamu sudah terikat." Bayu bingung. "Terikat gimana, Yai?" "Saya nggak pernah ikut pesugihan atau semedi, sumpah." Tapi Kiai Somad cuma geling-geling kepala. Kadang orang nggak sadar kalau dia udah bikin perjanjian. Nggak harus lewat ritual, nggak perlu darah, nggak perlu sesajen. Cuma cukup niat yang kuat.
Kalau doamu benar-benar dari hati dan kamu minta pada yang bukannya, maka kamu udah dianggap siap dan mereka akan datang. Bayu makin bingung. Saya cuma pengen usaha saya laku, Yai. Gak pernah manggil apa-apa, gak pernah semedi, gak ngerti apa-apa. Tapi kamu minta dengan sungguh-sungguh kan? Kiai Somad menatap dalam. Malam itu, di pantai, Bayu langsung terdiam. Ia ingat malam waktu dia pertama kali putus asa, setelah dagangan gak laku terus, setelah dihina dan dijauhi. Ia duduk di pasir lihat kelot, dan berkata dalam hati, aku cuma pengen kaya. Tolong, siapapun, tolong bantu aku. Waktu itu memang cuma gumamat, tapi dari lubuk hati terdalam, penuh harap dan putus asa. Ternyata, itu udah cukup. Kiai Somad menarik napas panjang. Kamu sudah dipilih. Laut Selatan tidak sembarangan mengikat manusia. Kalau dia sudah menandai, maka kau sudah masuk wilayahnya. Bayu tercekat. Lalu saya harus gimana, Yai? Saya nggak mau semua ini. Saya cuma pengen hidup normal. Kiai Somad menggeleng pelan. Kalau kamu lawan, kamu bisa kehilangan lebih dari yang kau dapat. Tapi kalau kamu lanjut, kamu nggak akan bisa keluar. Ini bukan sekadar kontrak. Ini ikatan gaib. Semakin kamu dalam, semakin besar bayaranmu nanti. Bayu terdiam. Dunia seperti runtuh di kepalanya. Semua yang ia punya sekarang. Uang, rumah, gerobak baru, pelanggan yang datang dari luar kota semuanya dibayar dengan sesuatu yang gak kelihatan. Dan perlahan-lahan, mulai menuntut. Kiai Somad sempat memberikan satu nasihat terakhir sebelum Bayu pamit. Hidup ini seperti pasar. Kadang kita bisa pilih mau beli apa, tapi ada juga yang gak kelihatan harganya. Dan kamu, Bayu, kamu belanja di pasar yang tak terlihat. Dan kau sudah tahu siapa kasirnya. Dalam perjalanan pulang, Bayu merasa kepalanya pening. Jalanan seperti lebih sempit, dan angin dari arah laut makin kencang. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk kamar, kunci pintu, dan rebahan tanpa banyak bicara. Ibunya hanya bisa lihat dari luar, gelisah, tapi nggak tahu harus gimana. Malamnya, Bayu nggak bisa tidur. Suara dari laut makin jelas, tapi kali ini bukan cuma bisikan. Dia dengar suara nyanyian, lembut, menenangkan, tapi mengikat. Suara perempuan yang melodius, seperti mengajak dia datang. Bayu nekat buka baju dan berdiri di depan cermin. Sisik itu kini sudah setengah punggung, dan dia melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi bukan wajahnya. Di cermin, wajahnya terlihat lebih pucat, matanya kehijauan, dan di belakangnya bayangan seorang perempuan berdiri. Gaunnya hijau panjang menyentuh lantai, rambut panjang terurai, dan dia tersenyum. Bayu menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika dia balik menghadap cermin lagi, bayangan perempuan itu masih ada, tapi sekarang lebih dekat. Senyumnya lebih lebar, dan dia berkata tanpa suara, tapi Bayu bisa dengar di kepalanya. Janjimu sudah tertulis, jangan berpaling. Bayu menjerit pelan, buru-buru tutup kaca cermin dengan kain sarung, lalu duduk gemetar di sudut kamar. Dia sadar, ini baru permulaan, dan yang lebih mengerikan, dia nggak tahu seberapa dalam dia sudah tenggelam. Tahun kedua sejak Bayu pertama kali buka gerobak es teh keliling, hidupnya berubah total. Sekarang dia nggak cuma dorong gerobak keliling kampung, tapi udah punya kedai sendiri di pinggir jalan besar. Tempatnya strategis, dekat terminal, dan tiap sore selalu rame anak-anak muda nongkrong sambil minum es teh yang katanya segar banget. Bikin adem sampai ke hati. Bahkan gak lama kemudian, Bayu berani buka cabang kedua. Jauh lebih besar, lengkap sama wifi dan colokan buat yang mau kerja. Dari situ, dari luar, hidup Bayu kelihatan sempurna. Dia punya bisnis yang sukses, pelanggan setia, penghasilan lebih dari cukup. Bahkan udah bisa beli motor sport yang dulu cuma jadi gambar di wallpaper HP. Tapi yang gak orang tahu, tiap malam Bayu pulang ke rumah dalam keadaan kosong-kosong banget. Setiap malam dia tidur sendirian di rumah yang sunyi. Gak ada suara, gak ada kehangatan. Cuma lampu-lampu terang, dinding yang dingin, dan suara langkah kakinya sendiri. Yang lebih aneh lagi, gak ada perempuan yang betah deket Bayu. Bukan karena dia kasar atau nggak sopan, justru sebaliknya Bayu. Sekarang udah jauh lebih sopan, mapan, bahkan ganteng karena gaya hidupnya berubah. Tapi entah kenapa, setiap kali dia deketin cewek, selalu aja ada kejadian aneh yang bikin orang mundur. Pernah satu kali, Bayu jalan sama cewek kenalannya dari toko sebelah, namanya Rina. Baru aja duduk berdua di warung bakso, tiba-tiba Rina pucat. Matanya melotot ke arah belakang Bayu, terus nangis kejer sambil nanjuk-nanjuk. Itu siapa? Itu siapa? Rambutnya panjang banget. Bayu noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Rina langsung lari pulang tanpa pamit. Besoknya,
Katanya dia sakit panas, seminggu, dan setelah itu, ngeblok semua kontak Bayu. Lain waktu, Bayu coba deketin cewek kenalan dari Instagram, namanya Intan. Mereka udah janjian ngopi di kedainya. Baru aja ngobrol 15 menit, Intan ke kamar mandi. Tapi dia nggak balik-balik. Pas Bayu samperin, dia nemu Intan kejing-hejong di lantai kamar mandi. Kesurupan. Suara dari mulutnya berubah jadi berat dan dingin. Dia bukan untuk manusia. Jangan ganggu dia. Setelah sadar, Intan gak inget apa-apa. Tapi dia juga langsung ngejauh dari Bayu. Hal kayak gitu terus-terusan kejadian. Bayu sampai pasrah. Setiap kali dia coba cari pasangan, pasti ada aja yang ganggu. Kadang waktu lagi nyetir sendirian pulang malam, dia lihat bayangan perempuan duduk di jok belakang lewat kaca spion. Kadang waktu buka kamar mandi, ada helaian rambut panjang nyangkut di shower, padahal dia tinggal sendirian. Bukan pernah. Waktu lagi tidur, dia ngerasa ada tangan yang USA poesap rambutnya. Tapi pas dia buka mata, kosong. Cuma suara desahan lembut di telinga. Suara perempuan. Bayu mulai ngerasa, semua kemewahan dan kesuksesan ini gak sebanding sama hidupnya yang sekarang. Dia kaya, iya, tapi kosong, sepi, kayak gak punya jiwa. Setiap hari dia kerja, senyum ke pelanggan, kasih diskon ke anak-anak sekolah, dengerin curhat teman-teman nongkrong, tapi begitu malam tiba, dia kayak berubah jadi orang lain. Sendirian, termenung, dan dihantui perasaan gak enak yang gak pernah pergi. Yang paling berat itu setiap malam Jumat Kliwon, Bayu selalu mimpi. Mimpinya hampir sama terus. Dia berada di pantai, laut luas di depannya gelap dan menderu, dan dari tengah lautan muncul sosok perempuan bergaun hijau panjang, berselendang, berdiri di atas batu karang. Wajahnya cantik luar biasa, tapi matanya tajam dan dingin, kayak melihat langsung ke dalam jiwa Bayu. Bayu selalu berlutut dalam mimpi itu. Entah kenapa tubuhnya berat, kayak dipaksa tunduk, dan perempuan itu selalu berkata hal yang sama. Tinggalkan dunia manusia, atau semua yang kau punya akan kembali ke dasar laut. Awalnya, Bayu anggap itu cuma bunga tidur. Tapi setelah mimpi itu datang berkali-kali. Dan setelah setiap kali mimpi dia bangun dengan keringat dingin dan punggung makin terasa gatal, dia mulai sadar, ini bukan mimpi biasa. Ini semacam peringatan. Suatu malam, Bayu nggak tahan lagi. Dia nekat bangun dari tidurnya yang gelisah, jalan keluar rumah, dan naik motor ke pantai yang dulu jadi tempat pertama kali dia minta tolong. Pantai itu nggak jauh, cuma sekitar setengah jam dari rumah. Tapi udaranya beda, dingin, lembab, dan entah kenapa selalu berkabut. Dia duduk di pasir, seperti 2 tahun lalu. Bedanya, sekarang dia bukan pemuda miskin yang putus asa, tapi pemilik kedai es teh yang lagi bingung karena nggak bisa bahagia. Bayu menatap laut yang gelap. Ombak malam itu nggak terlalu besar, tapi suaranya bergema, angin laut meniup rambutnya. Dan dari kejauhan, dia melihat sesuatu. Sosok hijau berdiri di ujung batu karang, sama seperti dalam mimpinya, tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke arahnya. Bayu nggak bisa gerak, kakinya kaku, matanya nggak bisa berpaling, dan saat angin bertiup, lebih kencang dia dengar bisikan langsung di telinganya. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Kau sudah membuat janji, kami memberimu apa yang kau mau. Tapi sekarang, giliranmu. Bayu terisak pelan, tangannya gemetar, dia berusaha bicara. Tapi tenggorokannya kering. Dalam hati, dia berdoa, berharap ini semua cuma delusi. Tapi suara itu makin jelas, makin kuat, makin menuntut. Kau harus pilih. Tinggalkan dunia manusia, atau kami ambil semuanya. Bayu pulang dengan langkah lemas. Sepanjang jalan, dia cuma bisa terdiam. Motor yang biasanya kencang, dia bawa pelan. Rasanya seperti perjalanan terakhir. Besok paginya, Bayu coba bertingkah normal. Dia buka kedai seperti biasa, senyum seperti biasa. Bahkan sempat foto bareng pelanggan yang minta selfie. Tapi hatinya hampa. Dalam pikirannya, cuma ada 2 pilihan yang gak bisa dia pahami sepenuhnya. Pergi atau kehilangan segalanya di malam hari. Saat dia coba tidur, Bayu ngerasa gerobak es tehnya yang sekarang dia taruh di belakang rumah bergerak sendiri. Padahal angin nggak kencang, tapi suara roda berderit itu jelas terdengar. Dia bangkit, jalan pelan ke jendela, dan lihat gerobaknya bergoyang pelan, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Jerigen air di dalamnya yang seharusnya penuh tiba-tiba kosong. Air itu mengalir sendiri ke lantai, tapi nggak ada bekas basah. Bayu mulai ngerasa, apa yang dulunya dia anggap rezeki, ternyata punya harga yang nggak kecil. Dulu dia pikir dia cukup kuat buat tanggung resiko. Tapi ternyata, kebahagiaan manusia biasa nggak bisa dibeli dengan uang hasil perjanjian gaib.
Dia mulai mikir soal masa depan. Apakah dia harus selamanya hidup sendirian? Apakah nggak ada orang yang bisa dekat dengannya? Apa gunanya semua ini kalau dia nggak bisa merasakan kebahagiaan sederhana kayak makan malam bareng orang yang dia sayang? Dan semakin dia mikir, semakin jelas suara itu di kepalanya. Tinggalkan dunia manusia. Bayu, waktunya hampir habis. Hari itu, suasana di kedai Bayu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari terik menyengat dari pagi. Langit cerah, tapi entah kenapa, langit-langit dalam kedai seolah sedikit meredup. Lampu-lampu yang biasanya terang, terasa seperti meredup pelan-pelan, padahal tidak ada masalah listrik. Beberapa pelanggan yang biasanya ramai tertawa, hari itu lebih banyak diam. Hanya menyeruput es teh, sambil sesekali melirik ke arah jalan. Lalu sekitar jam 3 sore, pintu kedai Bayu terbuka pelan. Bayu yang waktu itu lagi bersihin gelas, langsung berdiri. Sosok yang baru saja masuk membuat dadanya seolah ditimpa batu besar. Sinta. Sinta datang. Tapi dia bukan Sinta yang ia kenal. Bukan Sinta yang dulu ia ajak lamaran. Wajahnya datar, tatapannya kosong, langkahnya pelan tapi pasti, dan bajunya sama persis seperti yang pernah Bayu lihat dalam mimpinya saat sosok berselendang hijau muncul dari laut. Bayu berusaha menyapa Sin, tapi Sinta nggak menjawab. Dia hanya duduk di bangku pojok dekat jendela, lalu mengangkat tangan sambil menunjuk ke salah satu menu di papan. Es teh spesial. Bayu yang sekujur tubuhnya udah merinding, dengan tangan gemetar menyiapkan minuman itu. Saat dia taruh gelas di depan Sinta, perempuan itu langsung meminum sampai habis dalam satu tegukan. Setelah itu, dia menatap mata Bayu dengan tajam dan bicara pelan. Aku bisa nikah sama kamu, asal kamu ikut ke laut malam ini. Bayu merasa dingin menjalar dari tengkuk sampai ke ujung kaki. Lidahnya kelu, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Dia hanya bisa berdiri terpaku, menatap perempuan itu dengan campuran bingung dan takut. Hatinya bilang, itu bukan Sinta, bukan Daya, tapi matanya bilang, itu sosok yang sama tubuh, suara, cara bicara, semuanya. Tiba-tiba, Sinta bangkit dari kursinya, tapi langkahnya begitu pelan, seperti nggak menginjak tanah. Dia berjalan ke arah pintu, membukanya perlahan, dan sebelum pergi, dia menoleh ke arah Bayu sekali lagi. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi senyumnya dingin, bukan senyum manusia. Malamnya, Bayu nggak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena pikirannya penuh. Dia memikirkan semua kejadian aneh selama 2 tahun terakhir. Semua kemewahan, semua kesuksesan, semua keanehan, dan semua peringatan yang selama ini dia abaikan. Dan sekarang, seolah semuanya berpuncak malam ini, hujan turun rintik-rintik. Tapi langit di arah selatan tampak terang kehijauan. Bayu mengenakan jaket, lalu keluar rumah. Kakinya seperti ditarik. Tanpa sadar dia naik motor ke arah laut. Tidak membawa apa-apa. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hatinya seperti sudah tahu. Malam ini bukan malam biasa. Pantai itu sepi. Tidak ada satupun orang di sana. Tidak seperti biasanya yang selalu ada orang nongkrong, mancing, atau duduk di gazebo pinggir laut. Bayu mematikan motornya dan melangkah ke pasir. Angin laut menerpa wajahnya. Dingin, suara ombak bergulung, makin lama makin berat. Di kejauhan, dia melihat sosok berdiri. Sosok itu memakai baju yang sama, gaun putih panjang, rambut panjang, dan berdiri di tepi air. Bayu memanggil pelan, Sinta, sosok itu tapi saat wajahnya terlihat jelas, Bayu langsung tersentak. Bukan wajah Sinta, tapi wajah perempuan dalam mimpi-mimpinya. Cantik, anggun, tapi matanya dingin seperti laut dalam. Perempuan itu mengangkat tangannya pelan menggesayretkan agar Bayu mendekat. Bayu melangkah maju, kakinya menjejak pasir basah. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa ringan, seolah langkahnya tidak menapak tanah. Ombak menyentuh kakinya. Dingin, tapi dia terus jalan. Dekat. Semakin dekat. Sosok perempuan itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, dari balik tubuh perempuan itu, muncul sosok lain. Sosok Sinta, tapi matanya kosong, dan tubuhnya mulai perlahan-lahan memudar. Air laut menelan kakinya, lalu lututnya, lalu pinggangnya, dan sebelum benar-benar tenggelam, mulutnya membuka dan suara lirih keluar. Tolong aku. Bayu ingin berlari, ingin menolong, tapi tubuhnya kaku. Dia tidak bisa bergerak, kakinya seperti dicengkeram pasir. Suaranya hilang, dia hanya bisa menatap saat tubuh Sinta perlahan-lahan menghilang ke dalam laut.
Tidak ada suara teriakan, tidak ada ombak besar, hanya permukaan laut yang tiba-tiba menjadi sangat tenang, dan sosok perempuan berselendang hijau menatapnya dalam. "Diam, kau milikku." Suara itu bergema dalam kepala Bayu. "Dan siapapun yang mencoba merebutmu, akan aku ambil." Saat Bayu membuka matanya, dia sudah ada di rumah, tapi bukan di tempat tidur. Dia duduk di lantai, tubuhnya basah kuyup. Pasir menempel di kaki dan tangan. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di rumah. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal pasti, Sinta telah diambil. Esok harinya, kabar tersebar. Sinta hilang. Terakhir kali terlihat sedang berjalan sendiri ke arah pasar. Tapi tak pernah sampai. Keluarganya bingung. Polisi turun tangan. Tapi tidak ada jejak. Tidak ada CCTV yang menangkap. Tidak ada saksi. Seolah dia lenyap di telan bumi. Bayu hanya bisa diam, tak bisa bicara, tak bisa cerita. Siapa yang akan percaya bahwa perempuan itu diambil oleh sosok gaib dari laut? Siapa yang akan percaya kalau semua ini adalah bagian dari perjanjian yang tidak pernah benar-benar ia pahami? Hari-hari berikutnya, Bayu hidup seperti mayat hidup. Kedai masih buka, pelanggan masih datang, tapi dia tidak bicara banyak. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Dia seperti boneka yang cuma bergerak karena rutinitas. Bahkan minuman yang dijualnya mulai terasa biasa saja. Tidak ada lagi komentar segar banget dari pelanggan. Tidak ada yang datang dari jauh. Semuanya kembali seperti biasa. Bayu tahu waktunya tinggal sebentar. Karena malam-malam berikutnya, dia terus mendengar suara. Di kamar mandi, di dapur. Suara itu kadang lembut, kadang tajam, kadang bernyanyi, kadang marah. Tapi pesannya sama. Kau tak bisa kabur. Punggungnya kembali terasa gatal. Saat dia lihat di cermin, sisit hijau di bawah kulitnya makin lebar. Dari pundak sampai tulang belakang. Tubuhnya makin berat saat siang, tapi makin ringan saat malam. Dan setiap kali dia dekat dengan air, entah itu bak mandi atau hujan, dia merasa tenang. Dan sekaligus takut. Bayu sadar, dia mulai berubah. Perlahan-lahan, fisiknya, pikirannya, jiwanya. Dan semua itu adalah harga dari satu permintaan. Minta kaya. Dia nggak pernah tahu bahwa meminta dari laut adalah kontrak yang tak bisa dibatalkan. Beberapa malam kemudian, Bayu kembali ke pantai. Kali ini tanpa sadar, kakinya bergerak sendiri. Tubuhnya seolah hanya wadah. Di tengah pasir basah, dia berdiri. Lama, menatap laut yang gelap dan tenang. Dan dari kejauhan, perempuan itu muncul lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya Sinta. Wajahnya kosong. Matanya memerah. Dan perlahan, tangannya melambai ke arah Bayu. Bayu ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa. Air mulai naik, laut mulai menyentuh kakinya. Dinginnya bukan main, tapi entah kenapa, rasa takut itu berganti jadi damai, nyaman, seperti pelukan. Dan saat dia menutup mata, suara itu datang lagi. Satu langkah lagi, dan semua selesai. Bayu membuka mata. Dia kembali di rumah. Tapi kali ini, tidak ada pasir. Tidak ada air, tidak ada basah. Tapi ada satu hal yang hilang, bayangannya di cermin. Beberapa tahun setelah kedai es teh milik Bayu ramai jadi bahan obrolan dan pujaan banyak orang. Namanya perlahan-lahan mulai hilang dari peredaran. Kedai itu udah tutup, cabangnya juga nggak ada yang buka lagi. Gerobak legendaris yang dulu jadi simbol kerja kerasnya, sekarang cuma jadi barang rongsokan di pojokan rumah besar yang jarang banget kelihatan lampunya menyala. Orang-orang bilang, Bayu udah nggak jualan lagi. Nggak ada yang tahu pasti kenapa. Tapi hampir semua orang di kampung itu sepakat hidup. Bayu berubah jadi misteri yang nggak bisa dijelaskan. Rumah Bayu sekarang besar, luas, ada pagar tinggi, taman depan, lampu gantung mewah di teras. Tapi walaupun rumah itu megah, nggak ada satupun anak kecil berani main di depannya. Nggak ada juga ibu-ibu yang berani numpang duduk di bangku taman pinggir jalan depan rumah itu. Bahkan tukang paket sekalipun, kalau ada kiriman, mereka lebih milih naruh paket di pagar dan langsung pergi tanpa ngetok pintu. Kata mereka, hawanya aneh, dingin, sejuk, tapi bukan sejuk yang enak. Sejuk yang bikin merinding. Orang-orang bilang, Bayu sekarang cuma setengah manusia. Entah dari mana istilah itu datang. Tapi kalau kamu tanya warga, hampir semua bakal ngasih jawaban yang sama. Bayu itu sekarang udah beda. Matanya kosong, tatapannya kayak nembus kamu. Dan kalau kamu lama-lama lihat dia, rasanya kayak ditarik ke tempat yang bukan dunia ini. Sesekali, ada yang ngaku pernah lihat Bayu duduk di pinggir pantai sendirian, diam, tatapannya lurus ke laut. Kadang-kadang dia senyum sendiri.
lalu seperti ngobrol sama sesuatu yang gak kelihatan. Ada juga yang bilang Bayu suka nyanyi pelan, lagu-lagu yang gak ada di mana-mana, dengan bahasa yang gak dimengerti. Bahkan ada warga yang bersumpah, mereka lihat Bayu duduk berjam-jam di atas batu karang, dengan setengah tubuhnya basah kuyup, tapi gak menggigil sama sekali. Cuma diam, seolah nunggu sesuatu yang lebih ngeri lagi. Beberapa orang cerita, kadang-kadang, waktu mereka jalan malam melewati gang dekat rumah Bayu, mereka nyium aroma bunga laut, wangi banget tapi bikin pusing. Lalu terdengar suara air mengalir, padahal nggak ada hujan, nggak ada selokan, dan yang paling sering muncul suara perempuan ketawa pelan. Diikuti suara orang ngobrol, tapi cuma satu yang bicara. Suara Bayu. Suatu hari, ada orang luar kota datang ke kampung itu. Gak tahu dari mana. Katanya dia dengar soal es teh legendaris yang konon bisa bikin segar sampai ke hati. Dia nanya ke warga, di mana warung Bayu? Katanya es tehnya bikin lupa semua masalah. Tapi semua warga yang ditanya cuma geling-geling atau pura-pura gek tohu. Gak ada yang mau jawab jujur. Tapi malam itu, orang tersebut jalan sendiri ke arah pantai. Dan katanya, dia nemu satu gerobak kecil dengan lampu minyak menyala redup. Di belakangnya, berdiri seorang laki-laki kurus tinggi dengan wajah teduh. Tapi matanya tajam banget. Dia nggak banyak ngomong, cuma kasih satu gelas es, teh dingin, dan bilang, minumlah, hanya untuk yang siap menerima. Orang itu cerita, waktu dia minum es teh itu, dia langsung merasa aneh. Rasanya enak luar biasa. Segar, dingin, tapi juga hangat, seolah semua beban hidupnya hilang. Tapi setelah itu, dia nangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa nggak bisa balik ke hidup yang lama lagi. Katanya, dalam minuman itu ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, kayak pengikat. Besoknya, orang itu hilang. Motornya masih ada di pinggir jalan, tapi dia nggak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu, muncul cerita baru. Katanya, kalau kamu lagi bepergian dan mampir ke warung atau gerobak, es teh yang nggak kamu kenal, dan kamu ngerasa rasanya beda bukan sekadar manis dan segar, tapi kayak menyentuh jiwamu, hati-hati. Jangan habiskan, karena kalau kamu habiskan dan kamu belum siap, kamu bisa jadi pilihan berikutnya. Banyak orang yang akhirnya percaya bahwa sekarang Bayu udah bukan jualan ke sembarang orang. Dia cuma bisa kasih es teh ke mereka yang terpilih, orang-orang yang lagi terjebak, putus asa, atau yang diam-diam pernah bilang dalam hati, aku rela ngapain aja asal hidupku berubah. Bayu sendiri sekarang udah jarang kelihatan di siang hari. Ada yang bilang dia lebih banyak tidur siang dan baru keluar pas malam. Kadang jalan kaki sendirian di tengah kabut, kadang naik sepeda pelen-pelen sambil bawa jerigen air. Tapi yang pasti, dia nggak pernah bawa HP, nggak pernah balas pesan, nggak pernah ngangkat telepon. Udah kayak orang dari dunia lain. Pernah satu waktu, ada yang nekat datang ke rumah Bayu. Seorang perempuan muda, katanya pengen belajar usaha dan minta diajari bisnis es teh. Bayu terima tamu itu, tapi begitu pulang, perempuan itu kesurupan selama 3 hari. Waktu sadar, dia cuma bisa bilang, di rumah itu banyak banget suara. Mereka semua bisik-bisik, tapi nggak ada yang manusia, yang bikin bulu kuduk orang-orang. Makin berdiri, Bayu sekarang selalu pakai cincin perak di tangan kirinya. Cincinnya bentuknya aneh, kayak dari karang laut, dan di bagian tengahnya ada batu hijau yang kalau kena cahaya, berkilau kayak sisik ikan. Tiap kali orang tanya, itu cincin dari mana, Mas? Bayu cuma senyum kecil dan bilang, saya udah nikah, tapi bukan sama manusia. Waktu dia ngomong begitu, nggak ada yang berani nanya lagi, karena senyumnya bukan senyum bahagia, tapi senyum sedih yang udah pasrah, matanya kosong, tapi ada air menggenang di sudutnya, seolah dia pengen cerita banyak, tapi udah nggak bisa, karena dia tahu dia udah terikat, udah milik laut, udah nggak bisa sepenuhnya kembali jadi manusia. Dan malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat Kliwon, orang-orang yang rumahnya dekat pantai, kadang dengar suara roda gerobak berjalan pelan, suara botol kaca beradu, dan langkah kaki menyusuri pasir, lalu suara sendok mengaduk es. Tapi nggak ada orang, nggak ada warung buka, hanya kadang-kadang, suara itu diiringi dengan bisikan perempuan lembut yang bilang, pilihanku sudah datang. Mereka yang dengar suara itu, besoknya selalu demam. Mimpi aneh, ada yang mimpinya diajak menyelam ke laut, ada yang diajak duduk di atas batu karang, ada juga yang cuma lihat gerobak es teh di tengah ombak, mengapung tapi tetap utuh. Dan di atasnya, Bayu tersenyum sendirian. Hidup Bayu mungkin gak berakhir dengan mayat atau darah, tapi jiwanya perlahan lehen diambil. Tubuhnya masih ada, tapi dalamnya udah bukan manusia utuh. Dia bukan mati, tapi gak hidup juga.
Itulah harga dari keinginan yang terlalu kuat. Karena kadang niat yang kamu ucapkan dalam hati saat sedang putus asa bisa jadi sebuah perjanjian yang gak kamu sadari. Dan kalau udah terucap dari hati, ada yang siap mencatat dan menagih. Dan kalau kamu dengar ada gerobak es teh lewat tengah malam, jangan buka pintu. Karena bisa jadi giliran kamu yang ditawari segelas kesegaran yang tak bisa dikembalikan. Jadi, kadang keinginan manusia untuk sukses bisa dibayar mahal. Bayu cuma pengen kaya dan hidup enak, tapi dia nggak sadar ada harga yang jauh lebih besar dari uang, kebebasan, dan cinta. Sekarang, dia hidup dengan sepi yang nggak bisa disembuhkan. Bukan karena kurang rezeki, tapi karena janji yang dia ucapkan ke sesuatu yang tidak kasat mata. Dan kalau suatu hari kamu beli es teh dari tempat yang nggak kamu kenal, lalu kamu merasa segar, tenang, dan tiba-tiba pengen nangis. Mungkin kamu juga udah masuk dalam perjanjian itu. Kalau kamu suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah nyata yang lebih serem dan lebih aneh lagi. Dan ingat, hati-hati sama ucapanmu. Karena kadang yang kamu minta benar-benar dikabulkan, tapi nggak gratis.